Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Parni Tete, NPM 1712127, Program Studi Akuntansi, Mata Pelajaran Penganggaran Perusahaan, Universitas IAPIS Papua. Di sini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan UTS Penganggaran Perusahaan. Sebelumnya saya akan memperlihatkan soalnya. Oke, di soalnya kita diminta untuk menyusun atau menentukan anggaran penjualan, anggaran produksi, dan anggaran biaya produksi. Oke, kita langsung saja pada penjelasannya. Untuk soal pertama, di sini kita diminta untuk menentukan anggaran penjualan. Untuk memperkirakan penjualan, ada beberapa metode yang digunakan, diantaranya adalah metode rata-rata bergerak. Nah, untuk menggunakan metode rata-rata bergerak ini, kita menggunakan data dari masa lalu untuk memperoleh perkiraan hasil di masa mendatang. Ini adalah formatnya untuk metode rata-rata bergerak dengan ketentuan nilai yang sudah ditetapkan dari soal. Kemudian untuk cara pengerjaannya itu adalah total penjualan kita bagikan dengan total periode penjualan. Jadi seperti begini. Untuk periode pertama pada tahun 2016 itu kita mulai dari triwulan pertama hingga triwulan keempat kita jumlahkan, maka hasil yang kita dapatkan adalah 216.150. Kita lakukan hal yang sama pada periode kedua tahun 2017 dan periode ketiga tahun 2018. Setelah kita sudah mendapatkan hasilnya yaitu 216.150 untuk periode pertama dan 217.772 untuk periode kedua dan 279.344 untuk periode ketiga di tahun 2018. Setelah itu kita totalkan dan hasilnya itu kita bagikan dengan total periode penjualan. Nah, total periode penjualan ini di sini kan 3. Maka kita bagikan 3 dan hasilnya itu adalah 237.755. Kita masuk pada pengendalian penjualan. Selama tahun 2019 dengan ketentuan yang telah ditetapkan dari soal yang telah ditunjukkan tadi. Untuk presentasinya pada triwulan pertama yaitu 15%, triwulan kedua 20%, triwulan ketiga 35%, triwulan keempat 30%, dan totalnya itu adalah 100%. Kemudian untuk triwulan pertama pada tahun 2019 ini kan angka atau nilainya yaitu 35.663 itu kita dapat dari mana sih? Nah, nilai itu kita dapatkan dari total metode rata-rata bergerak yang telah kita kerjakan tadi. Selanjutnya kita kalikan dengan presentasi pada triwulan pertama yaitu 15%. Maka yang kita dapatkan ialah 35.663. Dan kita lakukan hal yang sama untuk triwulan kedua hingga selesai. Untuk perkiraan harga jual kemeja pada tahun 2019 dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dari soal yaitu mengatakan bahwa harga jual kemeja di tahun 2018 adalah sebesar 250.000. Jadi kita masukkan harga jual di tahun 2018 itu di tabel. Kemudian di situ kita menjelaskan juga bahwa manajemen memperkirakan kenaikan harga jual sebesar 20% untuk tahun 2019 dibandingkan dengan harga tahun 2018. Jadi kenaikan harga jual pada tahun 2018
pada tahun 2018 kita masukkan ke tabel 20%. Kemudian untuk harga jual pada tahun 2019 itu kita dapatkan dari harga jual pada tahun 2018, kita bagikan dengan kenaikan harga jual pada tahun 2019 yaitu 20%. Maka 250.000 ini kita bagikan dengan 20%, maka harga jual pada tahun 2019 itu adalah Rp50.000. Nah, selanjutnya setelah kita sudah selesai mengerjakan dan mendapatkan hasil dari metode rata-rata bergerak, pengendalian penjualan selama tahun 2019 dan juga perkiraan harga jual kemeja pada tahun 2019. Maka di sini kita sudah bisa membuat anggaran penjualan untuk PT My Style. Jadi ini formatnya. Kawan-kawan bisa lihat. Kemudian di sini kita masukkan pekerjaan kita yang tadi untuk penjualan barang jadi, kita masukkan di triwulan pertama. Hingga totalnya kawan-kawan bisa lihat di sini triwulan pertama hingga totalnya kita masukkan sesuai ketentuannya. Kemudian untuk 50.000 di kolom kedua itu harga jualnya 50.000 itu kita dapatkan dari pekerjaan sebelumnya yang 250.000. Kita kalikan dengan 20%, jadinya kita taruh di harga jual pada format anggaran penjualan ini. Selanjutnya penjualan barang jadi ini kita kalikan dengan harga jual. Jadi contohnya gini, untuk triwulan pertama itu penjualan barang jadinya 35.663, kita kalikan dengan harga jualnya yaitu 50.000. Maka hasil yang kita dapat yaitu Rp1.783.150.000. Kita lakukan hal yang sama untuk pekerjaan di triwulan kedua hingga selesai. Oke. Kita sekarang masuk pada soal nomor 2, di mana kita diminta untuk menyelesaikan anggaran produksi. Nah, teman-teman, kita bisa lihat di sini untuk formatnya. Anggaran produksi kita menggunakan metode stabilitas produksi, karena di sini kita menggunakan kebijakan stabilitas produksi, maka kita masukkan angka 25.000. Di soalnya ada persediaan akhir barang jadi. Jadi kita masukkan angka 25.000 di triwulan keempat dan kita totalkan. Jadi kawan-kawan bisa lihat saya ada lingkari di sini. Kemudian persediaan barang jadinya 35.000, kita masukkan di triwulan pertama dan kita total. Oke. Langkah ketiga, kita lengkapi data di kolom totalnya terlebih dahulu. Jadi 237.755 kita jumlahkan dengan 25.000 sama dengan 262.755 untuk barang jadi yang dibutuhkan. Selanjutnya kita kurangi dengan persediaan awal barang jadi yaitu 35.000. Maka jumlah barang jadi yang diproduksi yang kita dapatkan adalah 227.755. Kemudian karena kita mau stabilisasi tingkat produksinya, maka kita bagi lagi jadi hasilnya yang 227.755 itu dibagi dengan jumlah triwulan yang telah ditentukan yaitu 4. Jadi 227.755 kita bagi 4, maka hasilnya yaitu 56938,7. Oke, di sini kita bulatkan saja. Maka hasilnya adalah 56939. Oke, kita masuk di langkah berikutnya yaitu langkah yang kelima. Di sini sudah mulai mudah ya. Kita mulai dari triwulan keempat yaitu 71.327 ditambah 25.000 sama dengan 96.327.
dikurangi 39.388 sama dengan 56.939. Sebelumnya kan tidak ada nilai 39.388, jadi kita cari terlebih dahulu. Oke, 71.327 ditambah 25.000 sama dengan 96.327. Kemudian 96.327 dikurangi beberapa supaya dapat hasilnya 56.938, maka dikurangi dengan 39.388. Langkah yang keenam, untuk menyelesaikan triwulan ketiga setelah mendapat informasi dari triwulan keempat, di persediaan awal barang jadi perlu diingat bahwa persediaan awal barang jadi itu otomatis merupakan persediaan akhir barang jadi di triwulan sebelumnya. Jadi 39.388 tinggal kita pindahkan pada kolom persediaan akhir barang jadi di triwulan ketiga. Nah, kalau sudah seperti begitu, cara pengerjaannya sudah mudah bukan? Jadi kita sesuaikan saja cara penyelesaiannya seperti pada triwulan keempat. Kemudian kita masukkan pada format berikutnya, yaitu anggaran produksi PT MyStyle triwulan 2019 dengan produknya yaitu kemeja. Di sini formatnya untuk penjualan yang sudah pasti yaitu 237.755 hasil pekerjaan yang tadi yang sudah kita jelaskan. Kita masukkan dan kita tambahkan dengan persediaan akhir barang jadi sesuai dengan ketentuan soalnya yaitu 25.000. Maka hasilnya untuk jumlah barang jadi yang dibutuhkan adalah 262.755. Kita kurangi dengan persediaan barang jadi yaitu 35.000, maka jumlah barang jadi yang kita dapatkan adalah 227.755. Kita masukkan pada biaya anggaran produksi. Yang terakhir di sini kita lanjutkan pengerjaan dari anggaran penjualan dan anggaran produksi. Nah, di soal kan sudah ada keterangannya yang dimana untuk standar pemakaian bahan baku di sini ada kain, benang, kancing dengan harga bahan bakunya yang sudah ditentukan. Kemudian untuk standar penggunaan jam tenaga kerja langsung per unit 3 departemen itu pemotongan, penjahitan, pengemasan, serta yang terakhir yaitu biaya overhead pabrik. Sebelumnya untuk biaya anggaran produksi itu sendiri dia terbagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu anggaran bahan baku, bagian yang kedua anggaran tenaga kerja, bagian kedua anggaran tenaga kerja langsung, dan yang terakhir anggaran biaya overhead pabrik. Nah, saya akan menjelaskan yang poin pertama dulu ya, yaitu anggaran bahan baku jadi. Jadi kawan-kawan bisa lihat di sini ada formatnya mulai dari produksi barang jadi hingga total biaya bahan baku untuk produksi. Karena di sini ada 3 bahan baku, maka kita buat 3 kolom seperti yang ada di layar. Oke, langkah kedua kita masukkan data-datanya, yaitu mulai dari 227.755 itu jumlah produksinya, jumlah produksi barang jadinya, kemudian kita masukkan standar kebutuhan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditunjukkan di soal. 2 meter untuk kain, 1 gulung untuk benang, dan 7 buah untuk kancing. Setelah itu kita kalikan nilai 277.755 untuk kain
kita kalikan 2, maka hasilnya adalah 455.510. Kita lakukan hal yang sama pada bahan-bahan yang lain seperti kancing. Kalian bisa sesuaikan dengan standar kebutuhan bahan baku per unitnya. Setelah itu kita masukkan bahan bakunya per unit adalah 50.000. 50.000 untuk kain, 17.000 untuk benang, dan 20.000 harga per unit untuk kancing. Kemudian untuk selanjutnya, untuk langkah terakhir, tinggal kita menyelesaikan totalnya, yaitu jumlah bahan baku per unit dikalikan harga bahan baku per unit. Hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk pada poin 2, anggaran tenaga kerja langsung. Untuk penyusunan ATKL tidak jauh beda dengan penyusunan anggaran pemakaian bahan baku. Oke, formatnya seperti ini. Untuk produksi kemeja ini dilakukan dengan 3 departemen. Yang pertama departemen pemotongan, yang kedua departemen penjahitan, dan yang ketiga adalah departemen pengemasan. Saya rasa tidak terlalu sulit ya. Kita lanjutkan saja. Masuk pada terakhir, anggaran biaya overhead. Nah, untuk menyusun anggaran biaya overhead, kita buat dulu formatnya. Kawan-kawan bisa lihat, dia terbagi menjadi 3 bagian, yaitu departemen pemotongan, departemen penjahitan, dan departemen pengemasan. Kemudian di sini sesuai dengan ketentuannya, kita masukkan terlebih dahulu biaya gaji pada departemen pemotongan, yaitu 36.250.000. Jadi nilai 36.250.000 ini kita dapatkan dari gaji penyedia pabrik 145 juta. Itu kita kalikan dengan 25%. Nah, kenapa 25%? Karena di ketentuannya di dasar alokasi mereka menjelaskan bahwa ada 25% untuk biaya pemotongan. Selanjutnya di sini untuk biaya gaji penyedia sebesar 13.750.000. Nilai ini kita dapatkan dari penyusutan bangunan pabrik sebesar 55 juta. Kita kalikan dengan 20%. Langkah berikutnya kita sesuaikan dengan datanya. Untuk kolom depresiasi mesin pemotong kita masukkan nilai sebesar 60 juta. Oke, next, langkah berikutnya kita akan mengalokasikan biaya perawatan mesin dan biaya asuransi pabrik pada departemen pemotongan. Jadi kita bisa masukkan saja. Kawan-kawan bisa lihat di situ. Kemudian untuk departemen penjahitan dan departemen pengemasan kita lakukan sama seperti departemen pemotongan. Nah, kawan-kawan bisa lihat di sini ada anggaran biaya produksi untuk PT MyStyle-nya. Setelah kita menyusun biaya anggaran overhead, anggaran biaya produksi, anggaran biaya bahan baku, anggaran tenaga kerja langsung, dan lain sebagainya. Ini poin yang terakhir, anggaran biaya produksi. Langkahnya itu tinggal kita masukkan sesuai dengan jumlah data yang sudah dikerjakan dari awal, tinggal kita masukkan saja seperti begini. Masukkan sesuai dengan penjelasan atau formatnya dari tabel biaya anggaran produksi, maka hasil akhir atau total biaya produksi yang dihasilkan dari PT MyStyle untuk periode tahun 2019 adalah 60.525.539.500 rupiah. Oke, saya rasa sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.